dan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail wal Fawaid Al-Aqadiyah wal Manhajiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas makna dari makna as-sunnah. Ada berapa makna sunnah, Amri? Apa itu sunnah? Sudah hapus tabla, Amri. Apa nih? Sunnah ada tiga. Menurut ahli hadis itu kullu ma warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan atau ucapan atau ikhtiar. Ya. Kemudian yang diinginkan, terkadang juga diinginkan makna sunnah itu adalah mustahab atau mandub. Kemudian yang ketiga, yang terkadang juga yang diinginkan dengan istilah sunnah yaitu manhaj dan akidah. Ya. As-sunnah itu secara bahasa at-tariqah, ya, jalan. Adapun secara istilahan tergantung makna penggunaan istilahnya. Terkadang maknanya adalah hadis, terkadang maknanya adalah mustahab, terkadang maknanya adalah syariat itu sendiri. Kemudian kita masuk pada ad-darh tsani, al-isyara ila ba'dhi masail wa qawaid al-jarh wa ta'dil. Anak-anak tahfidzul Quran, untuk silakan istirahat atau murojaah dulu semuanya. Coba murojaah dulu, jangan ada ngobrol, murojaah ke belakang atau ke teras atau di mana, ya, murojaah. Ingat, murojaah, bukan ngobrol nanti disetorkan. Al-isyara ila ba'dhi masail wa qawaid al-jarh wa ta'dil. Isyarat kepada sebagian masalah-masalah dan kaidah-kaidah al-ilmu jarh wa ta'dil. Innal kalam fi aqaid al-firaq al-mukhalifah wa bayan ahwali al-manahij ad-dhalah wa ahwali du'atiha min samimi ilmi al-jarh wa ta'dil. Kata beliau, sesungguhnya pembahasan yang berkaitan dengan akidah kelompok-kelompok yang menyimpang serta menjelaskan kondisi-kondisi manhaj yang sesat dan juga kondisi para da'inya termasuk bagian dari inti ilmu al-jarh wa ta'dil. Lidha ahbabtu an usyir ila ba'dil usul fi babil jarh wa ta'dil. Oleh karena inilah aku ingin mengisyaratkan kepada sebagian usul, sebagian pokok-pokok pada bab ilmu al-jarh wa ta'dil. Lil haja al-masa ilaihi fi hadzal zaman allati dhaharat. Dikarenakan kebutuhan yang sangat-sangat mendesak kepada ilmu tersebut di zaman kita yang sudah nampak ini tadi. Wa ta'alat al-aswat allati tad'u ila usul wa qawaid al-jadidah, serta suara-suara pun sudah meninggi, ya, mengajak kepada pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang baru. Wa mukhalifa liqawaid usulis salaf, serta menyelisih kaidah-kaidah usul salaf. Kata beliau, pembahasan terkait dengan kelompok-kelompok atau akidah kelompok menyimpang, ya, menjelaskan manhaj kelompok yang menyimpang ini tadi, menjelaskan para da'inya
itu termasuk bagian dari inti ilmu jarh wa ta'dil. Kenapa? Karena sangat-sangat mendesak, ada hajat yang mendesak di zaman sekarang, karena banyak munculnya suara-suara, seruan-seruan yang mengajak kepada kaidah-kaidah tersebut, serta menyelisih kaidah usul salaf. Mimma kana lahu atharun kabirun fi inhirafil katsir min talabatil ilmi fadlan an awamin nas, termasuk perkara yang lahu atharun kabir, termasuk perkara yang merupakan pengaruh sangat besar di dalam penyimpangan kebanyakan para penuntut ilmu, terlebih lagi dari kalangan orang awam, ya. Dikarenakan banyak li'annal jahla bihadzal ilm yuqi at-talib fi ahdhani hadzal manahij al-jadidah. Dikarenakan kebodohan terhadap ilmu ini itu menjatuhkan para talib pada asuhan manhaj yang baru, allati tas'a fi taghyiri qawaidis salaf himayatan li ahli bidah wasyubhat. Dikarenakan, ya, kata beliau, kebodohan terhadap ilmu ini, kebodohan terhadap ilmu al-jarh wa ta'dil itu menjatuhkan seorang talib pada pangkuan manhaj yang baru yang diupayakan untuk, atau yang berupaya untuk merubah kaidah-kaidah salaf dalam rangka melindungi ahlul bidah dan ahlul syubhat. Wa la yakhfa 'ala talibil ilmi kasratul fitan al-hasilah al-an bisababi adami dhabti masail al-jarh wa ta'dil. Tidak tersamarkan lagi bagi para penuntut ilmu banyaknya fitnah-fitnah yang terjadi sekarang ini, itu sebabnya adalah dikarenakan tidak mendhabt, tidak mengikat, ya, tidak ada dhabt, tidak ada patokan pada permasalahan ilmu jarh wa ta'dil. Jelas? Jadi banyaknya penuntut ilmu yang kadang jatuh pada penyimpangan, jatuh pada ahlul ahwai wal bidah, dikarenakan tidak ada patokan dalam permasalahan ilmu jarh wa ta'dil. Sekarang kata beliau, al-mas'alatul ula, kaidah yang pertama, ta'rifu ilmu jarh wa ta'dil, definisi ilmu jarh wa ta'dil. Wa huwa ilmun yabhasu fi ahwali rijal rawatil hadis wa ghairihim min ahli al-ilm wa da'wah wa taraif wa tawaif wal kutub wal hukmu 'alaiha bima yaliqu bihaliha jarhan aw ta'dilan. Sekarang definisi ilmu al-jarh wa ta'dil. Definisinya adalah ilmu jarh wa ta'dil adalah suatu ilmu yabhas, yang membahas fi ahwali rijal, yang membahas kondisi ar-rijal, yaitu para perawi hadis dan yang selainnya dari kalangan ahlul ilmi wa da'wah. Dan juga at-tawaif wal kutub, dan juga membahas tentang kelompok-kelompok dan kitab-kitab. Wal hukmu atau wal hukmi 'alaiha, dan ilmu yang membahas tentang menghukumi kelompok-kelompok tersebut dan kitab-kitabnya sesuai dengan yang layak dengan kondisinya, jarhan atau ta'dilan, baik secara kritikan ataupun pujian. Wa yashmalu hadzal ilmu ma'rifatan wa dirasat ma'rifata wa dirasatal qawaid wal usul allati saru 'alaiha a'immatul hadits fil jarh wa ta'dil. Dan ilmu ini, ilmu apa itu? Ilmu al-jarh wa ta'dil mencakup, mengenal dan mempelajari kaedah-kaedah usul yang telah berjalan padanya a'immatul hadits dalam bab al-jarh wa ta'dil. Jadi ilmu al-jarh wa ta'dil yaitu ilmu yang mempelajari kaedah dan usul-usul yang sudah baku di kalangan para ulama ahlul hadis
dan sudah baku di kalangan ulama al-jarh wa ta'dil. Kata beliau, wal jarhu naw'an, yang namanya jarah ada dua macam. Imma jarhun fil adalah wa yashmal at-tabdi' wa tadlil wa tafsiq. Terkadang jarah tersebut pada bab adalahnya seseorang, sehingga mencakup at-tabdi', tafsik, tadlil, bahkan takfir. Ya. Difahami? Itu bab jarah. Kadang ada orang yang memang layak dikafirkan karena keluar dari agama Islam dengan kaidah-kaidah yang dia miliki, dengan pemahaman yang dia miliki. Wa imma jarhun fi dhabti. Terkadang jarah tersebut pada dhabtnya dia, pada tingkat kemampuan dia. Wa yashmal su'al hifzi wal ghafla wal khata' wat takhliyat. Dan mencakup bentuk buruknya hafalan, kelalaian dia, kesalahan dia, takhliyat, bercampur. Wa yutlaq aidan ala hadzal ilm, dan diitlakkan juga pada ilmu ini tadi ar-raddu 'alal mukhalif, membantah orang yang menyimpang, wa tahdzir min ahlil bid'ah wal ahwa, serta memberikan peringatan dari ahlul bid'ah wal ahwa. Wa hadza aslun 'azimun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah prinsip yang sangat agung dari prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Walidzalika ya'tanau bi dzikrihi fi kutubi usulil i'tiqad. Oleh karena itu mereka sangat perhatian menyebutkan prinsip ini tadi pada kitab-kitab usul i'tiqad. Jelas? Itu yang berkaitan dengan definisi ilmu al-jarh wa ta'dil. Sehingga ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang ahwalur rijal, ya, wa tawaif wal kutub. Nah, namun ada kaidah-kaidah tertentu, ya. Sehingga ilmu jarh wa ta'dil itu ada kaidah-kaidah tertentu, tidak serampangan semua orang. Menjarah juga ada dua macam, ada jarah pada bentuk adalah, ada jarah dalam bentuk dhabt. Ya, adalah itu bentuk keadilan dia. Dia orang yang ahlus sunnah atau bukan, ya, dikritik di situ. Ada juga jarah dalam bentuk dhabtnya dia. Wadih? Seperti itu. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, adillatul jarh wa ta'dil. Definisi al-jarh wa ta'dil. Ja'atin nusus minal kitabi wa sunnah fi bayani syar'iyyatil jarh wa ta'dil. Datang dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan tentang disyariatkannya al-jarh wa ta'dil. Fal Qur'anu fi dhammu ahlil fusuq wal ma'asi. Al-Qur'an padanya terdapat celaan terhadap orang-orang yang fasik dan orang-orang yang maksiat. Wal ihdats fid din, juga dalam Al-Qur'an terdapat celaan terhadap orang-orang yang memunculkan perkara yang baru dalam agama. Wal ilhad fihi, juga dalam Al-Qur'an terdapat celaan bagi orang-orang yang ilhad. Wa fihi madahun li ahli ta'ah wal ihsan, juga dalam Al-Qur'an terdapat pujian kepada ahli ta'ah wal ihsan. Wa fi sunnatil mutahharah al-katsir minan nusus fi tahdhir min ahli al-ahwa wal bid'ah bi suratin 'amah. Juga dalam sunnah al-mutahharah banyak sekali nas-nas memberikan peringatan dari ahlul ahwa'i wal bid'ah dengan gambaran yang sangat umum. Wa tahdhir min ba'dhi tawaif bi suratin khassah, dan juga peringatan dari sebagian kelompok dengan bentuk yang khusus, kal khawarij wal qadariyah wa ghairihim ala dzalika ijma'us salaf. Seperti khawarij, qadariyah dan yang semisal mereka, dan akan hal tersebut berdasarkan dan telah terjadi ijma'us salaf pada hal tersebut. Jelas? Banyak dalam hadisnya. Contoh misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qadariyatu majus hadhil ummah. Berdasarkan hadis ini yang dihasankan oleh sebagian para ulama, Rasul mengatakan apa? Qadariyah majus hadhil ummah. Wa minal adillah as-sarihah fil Qur'an wa sunnah ala ilmi al-jarh wa ta'dil. Dan di antara contoh dalil yang sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang ilmu al-jarh wa ta'dil, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik, fatabayyanu, maka tabayyunlah kalian. Antusibahum qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya.
Aqwalu ahli ilmi fi tafsirin hadhil ayah. Aqwal para ulama tentang tafsir ayat ini. Qala Ibnu Katsir fi tafsir ya'muru ta'ala bitasabbut fi khabaril fasik liyuhtata lahu. Kata Ibnu Katsir, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk tasabbut pada khabar orang yang fasik. Untuk tujuannya apa? Liyuhtata, untuk diwaspadai. Li'alla yahkum biqauli fayakunu fi nafsil amr kadiban aw mukhtian. Supaya dia jangan berhukum dengan ucapan orang fasik tadi, ya, sehingga dia menjadi orang yang kadzib atau mukhti. Fayakunul hakim biqaulihi qad iktafa wa ra'ahu wa qad nahallahu an ittiba'i sabilil mufsidin. Sehingga hakim yang berhukum dengan ucapan orang yang fasik berarti telah mengikuti jejaknya orang yang fasik. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala telah melarang mengikuti jalannya orang-orang yang mufsidin. Jelas. Itu diantara dalil tentang larangan mengikuti pendapat orang fasik. Di sini kan Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepada kalian, tabayyunlah kalian. Supaya apa? Antusiba qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Supaya jangan sampai kalian dengan khobar orang fasik tadi menyebabkan jawaban yang salah gitu loh, dikarenakan ketidaktahuan tadi, sehingga menyebabkan kalian itu menyesal. Ada orang fasik membawa berita, antum langsung terima, antum sampaikan, atau antum memberikan hukum, sehingga terjadi kekeliruan nantinya, timbul problem, akhirnya antum menyesal. Itu tidak diperbolehkan. Jelas? Nah, kalau orang fasik saja tidak bisa diterima khobarnya, ditasabuti dulu. Berarti ya, khobar dari orang-orang yang sudah jelas-jelas penuh syubhat wajib untuk dibantah. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam bi'sa akhul ashira. Dan juga Nabi SAW mengatakan bi'sa akhul ashira, seburuk-buruk saudara dari suatu keluarga. Ini orang. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa kana hadzal rajul min ahli al-fasadi wal baghi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini orang dari golongan ahlul fasad wal baghi. Fadalla hadza ala jawazi ghibati man kana min ahli al-fasadi wal baghi. Maka hadis ini menunjukkan akan bolehnya menggibai orang yang digolongkan ahlul fasadi wal baghi. Wa dzalika min ajli ayahzaran nasu fasadahu hatta la yaghtarru fihi. Yang demikian itu alasannya supaya jangan sampai umat manusia, yang demikian itu alasannya supaya umat manusia waspada dari kerusakan dia, supaya jangan sampai mereka tertipu dengan orang tersebut. Fa idza ra'aita syakhsan dza fasadin waghiyin lakinnahu qad saharan nas bi bayanihi wa kalamihi ya'khudun nas minhu wa yadhunnuna annahu ala khairin fa innahu yajibu 'alaika an tubayyin hadzal rajula anna hadzal rajula la khaira fihi wa an tuthni 'alai syarran li ajli alla yaghtarran nasu bihi. Kam min insanin taliqil lisan fasihul bayan, atau kam min insanin taliqil lisan fasihil bayan idza ra'aitahu yu'jibuka jismuhu wa in yaqil tasma' liqaulihi, atau wa yaqul tasma' liqaulihi lakinnahu la khaira fi fal wajib bayanu halihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa idza ra'aita syakhsan dza fasadin wa ghayyin, kalau engkau melihat seseorang yang dza fasad, memiliki kerusakan dan penyimpangan, kesesatan, lakinnahu qad saharan nas bi bayani wa kalami, akan tetapi ini orang telah menyihir manusia dengan bentuk penjelasan dia dan pintarnya ngomong dia. Ya'khudun nasu minhu, sehingga orang-orang ngambil pendapat dia, ngambil ilmu dari dia. Wa yazunnuna annahu ala khairin, dan orang-orang menganggap itu orang baik. Fa innahu yajibu 'alaika an tubayyina anna hadzal rajul la khaira fi wa an tuthni 'alai syarran. Maka wajib bagimu untuk menjelaskan bahwasannya ini orang tidak ada kebaikannya, dan wajib bagimu untuk menyebutkan keburukan dia.
Apa tujuannya? Li ajli alla yaghtarran nasu bihi, supaya orang jangan tertipu dengan dia. Kam min insanin taliqil lisan fasihil bayan. Betapa banyaknya orang itu taliqil lisan, pintar lisannya, fasihil bayan, pandai penjelasannya. Idza ra'aitahu, kalau engkau melihat dia, yu'jibuka jismuhu, maka akan membuat engkau terkagum jismnya dia. Wa iyyaqul tasma' liqaulihi, kalau dia ngomong orang akan dengar ucapan dia. Walakinnahu la khaira fihi, akan tetapi ini orang tidak ada kebaikan padanya. Fal wajib bayanu halihi, maka yang wajib menjelaskan orang tersebut. Wa naqlul ijma' ala dzalika katsirun min, yang ketiga dalil tentang ilmu jarh wa ta'dil. Wa naqlul ijma' ala dzalika wa naqala al ijma' ala dzalika katsirun min ahli ilmi, dan juga banyak para ulama telah menukilkan ijma' tentang adanya ilmu al jarh wa ta'dil. Qala as-Sakhawi rahimahullah, berkata as-Sakhawi rahimahullah, walida istatsnau hadzal jarh li maslahatid din min al-ghibah al-muharrama wa ajma'al muslimun ala jawazihi bal udda min al-wajibat lil haja ilaihi. Wa mimman sarraha bidzalika an-Nawawi wal Izzu Ibnu Abdissalam. Oleh karena ini istatsnau hadzal jarh, ya, oleh karena ini mereka mengecualikan al-jarh untuk kemaslahatan agama, ya, mereka kecualikan bagian dari ghibah yang diharamkan. Jadi al-jarh wa ta'dil itu digolongkan ghibah yang diharamkan tapi dikecualikan, gitu. Kata as-Sakhawi, walihada istatsnau hadza, oleh karena itu mereka para ulama mengecualikan ini. Apa yang dikecualikan? Yaitu al-jarhu li maslahatid din, ya, dikecualikan dari mana? Minal ghibah al-muharramah, dikecualikan dari ghibah yang haram. Kenapa? Karena itu ada kemaslahatannya. Wa ajma'al muslimun ala jawazi bal udda minal wajibat lil hajah, bahkan para ulama sepakat tentang kebolehannya, bahkan digolongkan itu termasuk kewajiban yang memang hajat ilaihi, memang dibutuhkan. Wa mimman sarraha bidzalika an-Nawawi wal Izz Ibnu Abdissalam, di antara yang menyebutkan bolehnya hal tersebut adalah al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Izz Ibnu Abdissalam. Antum bisa lihat al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan ada perkara yang mayubah minal ghibah, perkara-perkara yang dibolehkan dari perkara ghibah. Wallahu ta'ala shawab. Naktafi bihadzal qadar.